Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita, tafsir Al-Muyassar surat Al-Baqarah di ayat 236 dan 237. Surat Al-Baqarah di ayat 236 dan 237. Seperti biasa kita baca ayatnya terlebih dahulu, baru kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا
La junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Yang talaqtumun nisaa, ketika kalian mentalak istri-istri, ma lam tamassuhunna, sebelum kalian sentuh. Artinya sebelum bercampur dengan mereka. Au tafriḍu lahunna fariḍah, atau sebelum kalian menentukan bagi mereka pemberian mahar. Wa mati'uhunna, dan berikanlah pemberian yang menyenangkan buat mereka. 'Alal musi'i qadaruhu, atas orang-orang yang diberikan keluasan rizki, qadaruhu, sesuai dengan kemampuannya. Wa 'alal muqtiri, dan orang-orang yang fakir, qadaruhu, sesuai dengan kesanggupannya. Mata'an, berupa pemberian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muhsinin, yang demikian itu sebuah kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, setelah kita membahas terkait dengan masa iddah bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, setelah ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka ini memiliki masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan tidak ada dosa atau diperbolehkan bagi seseorang yang ingin melamar para wanita atau para mantan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, baik dengan cara memberikan isyarat atau melakukan sindiran, ya, artinya tidak dengan menggunakan kalimat yang lugas dan tegas di dalam mengkhitbah seorang wanita, atau juga boleh dia sembunyikan di dalam hatinya selama dia tidak melakukan perjanjian untuk melakukan pernikahan sebelum selesai masa iddahnya. Jadi sebelum selesai masa iddahnya, maka tidak boleh seseorang itu melamar atau menerima lamaran. Kemudian hadirin jamaah rahmati Allah, ayat selanjutnya di ayat 236 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya boleh, ya, tidak mengapa, tidak berdosa jika seseorang itu menceraikan istri-istrinya yang belum disentuh, belum dicampuri, dan yang belum ditunaikan atau yang belum menentukan berapa mahar bagi calon istrinya itu. Nah, di sini disebutkan, jadi tidak mengapa hadirin jemaah Allah, misalnya ini, ya, misalnya terdapat satu kebohongan waktu perkenalan, datang ke rumah calon mertuanya, dia bertanya tentang perempuan tersebut yang akan dinikahi karena memang masih belum kenal misalnya. Kemudian di situ ada kebohongan, misalnya diberitahukan bahwa perempuan ini belum pernah menikah sama sekali misalnya, ya, sehingga dia adalah anak yang gadis misalnya. Tetapi setelah akad nikah ternyata terbukti mantannya datang misalnya dan menggugat supaya tidak menikahi perempuan tersebut, maka laki-laki ini boleh menceraikannya walaupun belum pernah digauli, belum pernah dicampuri. Itu tidak mengandung dosa. Atau belum menentukan maharnya, belum disampaikan maharnya ini dengan mas kawin berapa misalnya, maka hukumnya diperbolehkan, hanya saja hendaknya mereka ini, perempuan ini, kemudian nanti diberikan pemberian, ya, pemberian yang menyenangkan lah buat mereka, sebagai tanda bahwa, ya, pernikahan itu tidak terlaksana, batal, sesuai dengan kemampuan. Kalau orang
yang banyak. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu pemberian yang paling besar itu adalah memberi pembantu atau yang semisal dengan itu. Dan pemberian yang paling sedikit itu adalah memberikan pakaian. Mungkin hantarannya nggak usah ditarik lagi misalnya gitu. Jadi setelah akad nikah terjadi adanya kebohongan misalnya atau sesuatu hal yang menyebabkan tidak jadi pernikahan, ya walaupun sudah akad nikah, maka wanita itu nanti diberikan pemberian yang menyenangkan buat dia. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ini, la itsma 'alaikum ayyuhal azwaj, tidak ada dosa bagimu wahai para suami, ilqalaqtumun nisa, jika kamu mentalak istri-istrimu, ba'da aqdi 'alaihinna, setelah terjadinya akad nikah kepada mereka, wa qabla an tujami'uhunna, dan sebelum kalian berjimah kepada mereka, sebelum kamu gauli, sebelum kamu campuri mereka, au tuhaddidu mahralahunna, atau sebelum mereka ditentukan maharnya berapa. Maka itu tidak mengapa ya seorang lelaki menceraikan istrinya. Wa mati'uhunna bi syai'in, hendaknya mereka itu diberikan pemberian, ya, ini bahasanya adalah mut'ah. Jadi mut'ah itu adalah satu pemberian yang dapat menyenangkan kepada pihak perempuan. Jadi di sini berbeda dengan nikah mut'ah, ya, beda dengan nikah mut'ah. Karena mut'ah yang dimaksud di sini adalah pemberian kepada pihak perempuan karena diceraikan sebelum dicampuri tadi itu. Setelah akad nikah diceraikan, maka hendaknya diberikan pemberian bisyai'in dengan sesuatu. Beda dengan nikah mut'ah yang diyakini oleh orang-orang Syiah itu menjadi lebih baik daripada nikah-nikah yang secara syariat. Dan nikah mut'ah itu adalah nikah seseorang dengan batas waktu tertentu, atau yang kita istilahkan dengan nikah kontrak. Itu di dalam Ahlus Sunnah dinyatakan haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Tetapi di kalangan mazhab Syiah itu dikatakan bahwa nikah yang terbaik adalah nikah mut'ah. Bahkan jika seseorang itu belum pernah melakukan nikah mut'ah, hukumnya sama dengan orang yang meninggalkan sholat, maka wajib baginya untuk masuk neraka. Itu di kalangan orang Syiah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan tersebut yang disampaikan oleh imam-imam mereka di YouTube bisa kita lihat itu, ya, pernyataan mereka bahwa nikah mut'ah itu bagi orang Syiah adalah suatu kewajiban. Ketika ada seorang selama hidupnya belum pernah nikah mut'ah, maka sama dengan meninggalkan sholat, sehingga dihukumi masuk neraka. Nah, orang mut'ah itu ada tingkatan-tingkatannya. Mut'ah sekali pahalanya ini, nikah mut'ah 2 kali. Semakin banyak mut'ahnya semakin bagus. Tapi sayangnya di mana? Istri dan anaknya imamnya sendiri itu tidak boleh dimut'ah. Nah, itu nakalan. Ya, jadi dia boleh memut'ah istrinya orang. Jadi istri orang ini boleh dimut'ah. Ya, dinikahi kontrak. Tapi kalau istrinya syekhnya, ya, atau anaknya syekhnya yang perempuan, tidak boleh dimut'ah. Nah, itu. Ya, mana itu jadi syekhnya orang Syiah. Tapi bagi orang Ahlus Sunnah itu dilarang, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya melakukan nikah mut'ah. Nah, yang dimaksud di sini bukan nikah mut'ah, tetapi mut'ah yang bermakna pemberian. Wa mati'uhunna bi syai'in, dan berikanlah satu pemberian dengan sesuatu yang tafa'na bihi jabran lahunna, yang dapat menjadikan bermanfaat bagi mereka. Jadi pemberian itu harus bermanfaat bagi sang perempuan tadi atau mantan istrinya tadi yang telah dicerai. Wa daf'an wa hasyadit talaq, dan yang dapat menenangkan atas kegalauan setelah perceraian. Wajar Pak ya, ketika perempuan itu diceraikan pasti hatinya sakit. Ya, pasti hatinya sakit, galau dan seterusnya, malu, ya, dan seterusnya.
maka ini perlu untuk diberikan mut'ah. Jangan kemudian semua dibawa balik semuanya. Sudahlah hantaran dibawa pulang ya, kemudian uang yang sudah terlanjur diberikan diminta lagi ya, misalnya. Ya, tidak boleh seperti itu. Walaupun misalnya terjadi kebohongan di sana, tapi tetap hendaknya memberikan wa mati'uhunna bisyai'in. Berikanlah pemberian dengan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan dapat menghilangkan atau menenangkan hatinya sebab kegalauan setelah talak, secara perceraian. Wa izalatan lil ahqad, dan dapat menghilangkan dendam, benci karena sudah tidak jadi nikah misalnya. Nah, itu berikan sesuatu yang sehingga tidak jadi benci. Misalnya ada perempuan mau dinikah terus tidak jadi, Pak, ya. Sudah akad misalnya terus tidak jadi, nah, itu pasti sakit hatinya, benci kepada laki-laki tersebut. Ya udah dikasihkan saja satu mobil, insya Allah gak akan benci lagi. Ya, bilang bencinya ya. Jadi diberikan sesuatu yang dapat wa izalatan lil ahqad wa hadhil mut'ah, dan mut'ah ini atau pemberian ini tajibu bihasabi halil rajul, wajib ya sesuai dengan keadaan laki-laki tersebut, al-mutallaq yang mentalak. Jadi pemberian itu sesuai dengan kemampuan laki-laki yang mentalak tersebut. Makanya wa 'alal musi'i qadaru, atas orang-orang yang diberikan keluasan rezeki, maka sesuai dengan kesanggupannya. 'Alal ghani qadra sa'ati rizqihi, atas orang-orang yang kaya sesuai dengan keluasan rizkinya. Jangan sampai yang menikahi orang kaya tapi memberikannya remeh-temeh. Itu tidak bagus. Hendaknya sesuai dengan kondisinya. Tetapi wa'alal faqir, bagi orang-orang yang fakir, qadra ma yamliku, ya sesuai dengan yang dimilikinya. Ya, kalau orang kaya sesuai dengan keluasan rizkinya tadi. Adapun orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak memiliki harta, maka hendaknya dia memberikan sesuai dengan apa yang dimilikinya. Mata'an 'alal wajhil ma'rufi syar'an, pemberian yang sesuai dengan syariat. Pemberian tapi yang sesuai dengan syariat. Wa huwa haqqun tsabitun 'alal ladzina yusinuna ila al-mutallaqati wa ila anfusihim bi ta'atillah. Yang demikian itu adalah merupakan ya sebuah ketetapan atas orang-orang yang ingin berbuat kebaikan di dalam hal perceraian, ya, untuk apa? Wanita yang diceraikan dan untuk dirinya sendiri berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukum ini hadir di Allah. Bisa jadi ini terjadi di masyarakat itu. Mungkin selama ini kita tidak pernah melihat ya kejadian yang seperti ini, mungkin kita tidak pernah melihat. Habis akad nikah langsung dicerai pada saat itu, mungkin ya kita tidak pernah mendapati itu. Tapi mungkin juga suatu saat bisa jadi kita mendapati hal yang demikian itu. Mungkin melihat di kampung kita atau di kampung sebelah atau di YouTube atau di mana saja. Ternyata ada kondisi-kondisi orang baru saja melakukan pernikahan, ya, kemudian langsung ditalak, bahkan belum dicampuri sama sekali, sudah langsung ditalak. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, maka sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran di surat kedua ayat 236 ini. Jika terjadi yang demikian itu, maka tidak dosa, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, hanya saja si laki-laki tadi hendaknya memberikan mut'ah, memberikan pemberian kepada mempelai perempuan tadi dengan sesuatu yang dapat menyenangkan dia, mengobati rasa malunya, yang menghilangkan
dendam pada dirinya dengan pemberian yang sesuai kadar yang dimiliki oleh si laki-laki tersebut. Kalau laki-lakinya kaya, ya diberikan pemberian yang banyak. Kalau ternyata laki-laki yang melawannya itu adalah seorang yang fakir, ya maka diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kesanggupannya. Makanya hadirin jamaah Allah, di dalam hal ta'aruf atau di dalam hal nazar, ya, di dalam hal ta'aruf, perkenalan dan melihat si calon perempuan dan laki-laki, itu memang tidak boleh ada dusta. Jadi apa adanya itu disampaikan saja, ya, apa adanya disampaikan. Jadi ketika kita ada seorang laki-laki yang ingin melamar, ya, kemudian tidak diawali dengan perkenalan terlebih dahulu, maka dia akan bertanya kepada walinya, bagaimana si wanita tersebut. Nah, maka walinya harus memberitahu bahwa anak saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia memakai cadar, maka boleh dibuka. Tapi ini juga menjadi tanggung jawab bagi seorang laki-laki, hadirin jemaah Allah. Laki-laki itu kalau sudah mengkhitbah itu berarti harus memiliki kesanggupan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan itu, ya masyarakat sahabat, wahai para pemuda, jika kamu ingin menikah, hendaknya kalian memiliki kesanggupan dan serius. Jangan sampai ini menjadi modus, ya, bagi laki-laki atau anak-anak muda yang belum menikah karena penasaran melihat perempuan yang bercadar, apa ya wajah di balik cadarnya misalnya, ya, terus pura-pura melamar hanya sekedar supaya melihat wajahnya saja. Ketika dilihat biasa ternyata, enggak situ. Gue tertarik meneh dengan orang bercadar lagi, ya, terus dilamar lagi, enggak situ. Hanya sekedar itu tadi, hanya sekedar ingin tahu saja, mengobati rasa penasaran. Sampai saya itu pernah memberikan kaidah kepada, ya, teman-teman, ya, anak-anak muda itu, waktu memberikan pelatihan pranikah itu saya kasih satu kaidah, tapi kaidah bikinan sendiri, Pak. Bukan kaidah usul fikih, bukan. Apa itu? Al-aslul wajhu wara an-niqab la tu'jibuka, itu. Hukum asal wajah di balik cadar itu tidak menyenangkan kamu. Saya gak penasaran maksudnya. Ya, siapa tahu begitu dibuka brengos sebenarnya. Gak usah penasaran gitu, gak usah penasaran. Ya, al-aslul wajhu al-aslul wajhu fi wara an-niqab, ya, la tu'jibuka. Hukum asal wajah di balik niqab itu, di balik cadar itu tidak menyenangkan kamu, tidak menakjubkan. Jadi tidak usah penasaran. Aslinya itu airnya asli, maka ditutupi semua ya. Jangan sampai waduh ini balik waduh. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi memang ketika seorang itu sudah berniat untuk melamar seorang gadis, maka dia betul-betul sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, sehingga yang dilihat itu adalah agamanya, akhlaknya, dan seterusnya. Nah, disitulah walinya itu tidak boleh menyembunyikan, ya, tidak boleh menyembunyikan, ya, kecuali aib yang sudah lewat, yang orang ini sudah bertobat misalnya, ya, apa-apa, tidak usah dibuka lagi, aib sudah ditutupi, ya. Tetapi hal-hal yang mendasar maka itu harus disampaikan. Khawatirnya nanti, ya, si laki-laki ini kemudian merasa tertipu. Kalau merasa tertipu, sebelum dicampuri kemudian mengucapkan talak, maka itu sah-sah saja, tidak mengapa. Atau hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain bukan hanya karena penipuan dan lain sebagainya, misalnya, ya, tiba-tiba terjadi sesuatu itu sehingga setelah akad nikah terus terjadi perceraian. Seperti beberapa waktu yang lalu tersebar di YouTube itu. Jadi ada seseorang yang setelah akad nikah selesai langsung gelut dari kakak iparnya, mas iparnya, tapi bukan orang Jawa, di luar Jawa. Akhirnya nggak terjadi pernikahan.
Kemudian ayat ke-237, wa in talaqtumuhunna, dan jika kamu mentalak mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu memegangnya atau sebelum kamu mencampuri mereka. Wa qad faradtum lahunna fariidatan, sedangkan kamu sudah menentukan maharnya. Kalau tadi kan belum ditentukan maharnya. Sekarang ini kamu sudah menentukan maharnya. Bagaimana kalau sudah menentukan maharnya? Kalau tadi belum menentukan maharnya, belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, maka laki-laki tersebut memberikan pemberian yang dapat menyenangkan si wanita itu. Itu hukumnya. Nah sekarang, jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, tetapi kamu sudah menentukan mahar bagi mereka, maka bagaimana? Fanisfu ma faradtum, maka berikan separuh dari apa yang kalian berikan. Maharnya sudah disebutkan, saya nikah dengan mahar, ya, misalnya 5 gram emas, maka kalau nggak jadi ya berikan separuh, 2,5 gram kasihkan kepada perempuan tersebut. Illa, kecuali an ya'funa, kecuali perempuan itu memaafkan, artinya tidak mau menerima, sekawis misalnya, ya tidak apa-apa. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau dimaafkan bagi orang-orang yang memiliki ikatan pernikahan, atau si suaminya mengikhlaskan untuk memberikan semuanya, ya tidak apa-apa. Wa ta'fu aqrabu littaqwa, maka permaafan kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian, ya, kelebihan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, ini hukum yang kedua bagi mereka yang mentalak istrinya sebelum digauli, sebelum dicampuri, tapi sudah menentukan mahar. Wa in talaqtumun nisa ba'da al-'aqdi 'alayhinna wa lam tujami'uhunna walakinnakum alzamtum anfusakum bimahrin muhaddadin lahunna, dan jika kamu menceraikan istrimu ba'da al-'aqdi, setelah akad, 'alayhinna, kepada mereka, wala tujami'uhunna, dan kalian belum mencampuri, belum menggauli mereka, walakinnakum, tapi kamu, alzamtum anfusakum bimahrin muhaddadin lahunna, tapi kamu sudah menentukan mahar yang akan kamu berikan kepada mereka. Jadi kalau tadi yang belum menentukan mahar malah dikasihkan mut'ah, bagaimana kalau sudah menentukan mahar? Maka fayajibu alaikum, maka wajib bagi kalian, wajib apa? Antu'tuhunna nisfal mahril muttafaq alaihi, yaitu memberikan kepada mereka separuh dari mahar yang sudah kalian sepakati. Nah, itu terjadi. Ya, jadi tidak boleh diambil seluruhnya karena sudah menentukan maharnya, maka diberikan separuh dari mahar tersebut. Illa, kecuali antusamihal mutallaqat, kecuali perempuan yang ditalak tadi memberikan apa? Ya tidak mau menerima. Samih itu tidak mau menerima. Terkecuali jika yang ditalak itu, wanita yang ditalak itu nggak mau menerima. Saya kasih kamu separuh, saya akal ya. Jengkel, ya, sehingga tidak mau menerima. Ya tidak apa-apa, fa'idrukna nisfal mahri mustahaq lahunna, ya maka tinggalkan separuh mahar yang sebenarnya itu menjadi haknya bagi wanita tersebut. Sebenarnya separuh itu menjadi haknya perempuan itu. Tapi kalau perempuan itu tidak mau menerimanya karena alasan tertentu, misalnya karena menyadari bahwa ya, dirinya telah menipu laki-laki tersebut misalnya, ya, maka kemudian dia tidak mau menerima, ya tidak apa-apa, ya, tidak mengapa, tidak ada dosa bagi laki-laki itu untuk mengambil maharnya.
Makanya hadirin jamaah Allah, hari ini banyak orang tertipu gara-gara apa? Berkenalan di medsos. Belum pernah ketemu, wis janjian mau menikah. Foto di medsos itu bisa diedit. Ya. Foto itu bisa diedit. Apalagi zaman sekarang, terus aplikasinya banyak sekali. Ya, kalau dulu tukang foto yang ngedit, sekarang ini ya sendiri aja bisa sekarang itu. Ya, ngedit foto, iso ngedit video sekarang itu bisa. Sudah ada aplikasinya, tinggal template, template bisa sekarang ya. Gampang sekali sekarang itu. Ya, anak kecil aja bisa. Wajahnya dibuat glowing ya ada. Ya. Foto aja lupa foto, kamera HP itu langsung di screen wajahnya saja yang kemudian terlihat glowing itu juga sudah langsung bisa hari ini. Makanya kalau menikah itu bahasanya nazar. Nazar itu kata guru saya dulu melihat secara langsung. Jadi bukan melihat melalui foto. Apalagi foto zaman sekarang itu tadi bisa diedit, engkau kecewa. Loh, kok gak sama dengan fotonya di media sosial di Facebook, wayu ya. Begitu ketemu jauh dari ekspektasi, ya, jauh dari harapannya. Begitu mulai perempuan ya, melihat waduh di fotonya di Facebooknya atau di WA-nya atau di Instagramnya kok berwarna gagah. Ternyata aslinya jauh dari yang diharapkan. Nah, ini tidak boleh. Maka harus ada nazar, melihat secara langsung. Sehingga kalau perempuannya tadi mengikhlaskan untuk tidak mau menerima mahar, separuh mahar yang menjadi haknya, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa tidak diberikan. Atau bagi seorang suami ya bi an yatruka lil mutallaqati al-mahr kullah. Dan tidak mengapa juga ketika seorang suami tadi itu atau seorang laki-laki tadi itu memberikannya kepada wanita yang ditalaknya yaitu maharnya seluruhnya, ya tidak apa-apa. Dia sudah berjanji memberikan mahar ya, misalnya dengan mahar 5 gram emas. Terus setelah itu tidak jadi, ditalak, kemudian maharnya ini sudah buat kamu semuanya gak apa-apa 5 gram itu, ya tidak apa-apa. Bagi laki-laki tidak harus ditarik, tidak harus setengah maksudnya, tidak harus memberikan setengah. Tapi kalau diberikan semuanya juga tidak mengapa. Tapi tidak boleh diambil semua, minimal dikasihkan separuh. Kecuali kalau yang perempuan itu kemudian mengikhlaskan gak usah sama 2 kali mana, nah, itu beda lagi. Ya tidak apa-apa kemudian diambil. Dan tasamuh kalian itu ayuhar rijal wan nisa, ya, pemaafan yang kalian lakukan itu wahai para laki-laki dan perempuan, itu aqrabu ila khasyatillahi wa ta'atihi, itu mendekat, lebih dekat kepada ketakutan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ta'fu ya aqrabu littaqwa, dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi wanita yang merelakan separuh dari maharnya yang harusnya menjadi haknya, dia relakan untuk ya, mantan suaminya tadi yang sudah mentalaknya, itu adalah lebih baik baginya, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Begitu pula seorang suami yang tadi sudah mentalak istrinya dengan membiarkan mahar yang sudah disampaikan itu diberikan seluruhnya, maka itu lebih baik baginya. Jadi kalau bagi perempuan menolak separuh itu lebih baik, tapi kalau laki-laki memberikan seluruhnya itu lebih baik. Jangan dibalik. Ya, kalau laki-laki mengambil seluruhnya itu lebih baik, ini bahaya. Ya, tapi dia berikan seluruhnya mahar yang sudah dia sebutkan itu lebih baik. Dan bagi perempuan ya menolaknya itu lebih baik, lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian itu melupakan keutamaan di antara kalian. Ya, kalau sudah bercerai hadirin jamaah umat Allah, jangan kemudian melupakan kebaikan-kebaikan
Yang diungkapkan itu hanya ya sing elek-elek itu, sing api-api ilang lihat. Padahal dulu itu masya Allah, waktu baru menikah itu bikin puisi itu luar biasa. Andai kan mau buka, aku menjadi kubah. Seperti itu ya. Begitu talak, lupa semuanya, bunga lupa, matahari lupa, bulan lupa semuanya. Yang diingat jelek-jelek semuanya. Padahal oleh Allah wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu melupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Ini juga bisa jadi nasihat buat mereka yang dalam kondisi pertengkaran. Suami istri lagi bertengkar, itu yang diingat jangan jelek-jeleknya saja. Ya, jangan kalian melupakan kebaikan masing-masing. Suami itu punya kebaikan, yang istrinya juga punya kebaikan. Kalau dipikir kekurangannya, ya banyak kekurangannya. Kita ini banyak sekali kekurangannya, ya. Tapi yang kita lihat itu bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Jadi ini menjadi hukum. Jadi setelah orang itu mentalak istrinya, maka istri tidak boleh mudal-mudal, bahasa Jawanya. Tidak boleh menceritakan keburukan-keburukan toh, ya. Tapi jangan lupakan kebaikan bahwa suaminya dulu juga sudah memberikan nafkah, bahwa suaminya lah yang menyelamatkan dia sehingga dia akhirnya ternikahi dan seterusnya. Begitu pula dengan suaminya, ya, bahwa istrinya sudah melewati masa-masa yang sulit bersama dia. Nah, itu harus diingat. Ya, tidak boleh kemudian dilupakan. Kenapa? Karena innallaha bima ta'maluna basir. Allah itu Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu, memang ini babnya adalah bab talak, tapi bukan berarti ya mempelajari talak ini kemudian menjadi pelajaran supaya kita amalkan ya, bukan. Kan biasanya orang-orang itu ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dulu nanti bisa kita amalkan dalam dulu ini bakalah jangan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahaya nanti ya. Artinya ini sebagai pengetahuan saja buat kita ya. Bagaimanapun juga ini ayat Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an, ini sebagai pengingat saja, sebagai ilmu saja buat kita, tapi bukan berarti kita harus mengamalkannya ya. Ya. Karena yang tolak itu adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Kalau bisa ya menikah itu ya sehidup sesudah sekali sampai masuk ke dalam surga. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tutup, kita akhiri perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa